Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membawakan drama yang berjudul Kebijaksanaan Membawa Perubahan. Saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya, serta pemeran dalam drama kami ini. Yang pertama, saya sendiri, Yohana Veronica, dengan NIM 181324042 sebagai narator. Yang kedua ada Marta Tri Budiarti dengan NIM 191414010 sebagai Marta. Yang ketiga ada Vini Fitriani dengan NIM 181134130 sebagai Vini. Dan yang keempat ada Veronica Trianjani dengan NIM 189111039 sebagai Vero. Yang kelima ada Wanda Yosepani dengan NIM 191124082 sebagai Wanda. Yang keenam ada Sheila Delvia dengan NIM 181414037 sebagai Bu Guru Sheila. Dan yang terakhir ada Dionisius Gigih dengan NIM 195314020 yang berperan sebagai Dion. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan dari drama kami. Di suatu pagi yang cerah dan indah, di sekolah menengah atas, terdapat 5 murid yang duduk di kelas 12 IPS 3. Mereka memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jam pelajaran pada saat itu belum dimulai, dan murid-murid sedang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, tak terkecuali dengan 5 murid tersebut. Mereka sedang asik dan larut dengan aktivitas mereka masing-masing. Namun, semua murid terhentak kaget ketika Dion tiba-tiba muncul di depan kelas dengan berteriak panik. Marta, Mar, bangun woi. Kamu udah ngerjain PR ekonomi belum? Aku belum nih. Buru lihat punyamu dong. Emang ada PR ya? Ada loh. Jangan-jangan kamu. Aku juga belum ngerjain. Nggak tahu kalau ada PR. Nanti aja lah pas istirahat. Gampang. Banyak loh, Mar. Kalau nggak sempat gimana nanti? Ya udah, berdiri di tiang aja. Nggak usah ribet deh. Hah, lagian yang benar aja kamu, Mar. Udahlah, nggak usah berisik. Tidur aja lagi. Tak terasa jam pelajaran pertama akan segera dimulai. Para guru mulai memasuki kelas mereka masing-masing sesuai jadwal mengajar mereka. Hari ini kelas 12 IPS 3 akan belajar mengenai matematika. Ya, mata pelajaran yang kurang diminati oleh murid-murid, terutama untuk murid jurusan IPS di sekolah tersebut. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Marta untuk pimpin dalam doa. Marta masih larut dengan mimpi indahnya. Tanpa ia sadari, ia telah dipanggil oleh guru. Namun, Marta tidak merespon sama sekali. Hingga pada akhirnya Dion, teman Marta, berusaha untuk membangunkan Marta agar tidak menjadi masalah yang lebih besar lagi. Marta, apa kamu mendengar suara ibu? Tah, bangun. Ye, ini orang malah keasikan tidur. Tah, bangun. Kasian, berisik banget. Masih ngantuk nih, nggak usah ganggu deh. Edda, itu kamu tadi dipanggil sama Bu Guru. Jangan tidur lagi, Tah. Ya Tuhan. Ngantuk. Marta, kamu mendengar suara ibu tidak? Iya, Bu. Saya mendengar, Bu. Memangnya apa yang ibu bicarakan dari tadi? Yon, ibunya tadi bilang apa? Aku kan tidur. Kebangetan kamu, Tah.
Udah, pasrah aja kamu. Marta, Ibu tanya sekali lagi, kamu mendengar suara Ibu atau tidak? Mohon maaf, Bu. Sejujurnya, saya tidak mendengar karena tadi saya ketiduran. Maaf, Bu. Ya ampun Marta, ini masih pagi loh. Pembelajaran aja belum dimulai, kamu udah ketiduran. Ya sudah kalau begitu kamu pimpin doa. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin secara Katolik, yang lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Berkatilah kegiatan belajar pada hari ini ya Tuhan, semoga kegiatan belajar mengajar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Marta telah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mulai dengan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Dion. Hadir, Bu. Marta. Hadir, Bu. Vero. Hadir, Bu. Vini. Hadir, Bu. Oke, yang terakhir Wanda. Hadir, Bu. Baik, Ibu rasa hari ini anak-anak semuanya hadir semua. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 6, yaitu pembelajaran terkait materi aritmatika sosial. Nah, kalian siap-siap dulu bukunya, dipersiapkan alat tulisnya. Guru pun mulai menjelaskan materi terkait aritmatika sosial. Pembelajaran pada kelas tersebut berlangsung dengan baik, dan untuk memastikan bahwa murid-murid sudah memahami materi dengan baik, di akhir pembelajaran, beliau menyampaikan bahwa akan memberikan tugas kelompok yang beranggotakan 5 siswa. Kebetulan, Dion, Marta, Vini, Vero, dan Wanda, mereka menjadi satu kelompok. Baik anak-anak, karena waktunya sudah hampir habis, di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas kelompok untuk kalian, yang berkaitan tentang materi yang Ibu jelaskan tadi, yaitu aritmatika sosial. Nah, jadi tugas kelompoknya itu mencari seorang pedagang untuk diwawancarai. Nah, kalian di sini perlu untuk mencari berbagai informasi terkait keuntungan, kerugian, bruto, neto, data tunggal, serta tara. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi terkait poin-poin tersebut, kalian perlu untuk menghitungnya secara matematis supaya mendapatkan hasilnya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Iya, Vini, silahkan. Bu, terkait kelompoknya itu ada berapa anggota ya, Bu? Oke, jadi karena kelas ini ada 30 siswa, jadi Ibu akan membaginya satu kelompok itu 5 anggota. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Namun untuk anggota Setuju, Bu. kelompoknya, apakah kita milih sendiri atau bagaimana ya, Bu? Oke, jadi untuk anggota kelompoknya itu akan Ibu pilihkan saja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi untuk anggota kelompoknya, yang pertama Sasa, Mika, Miko, Vanda, Vando, Luna, Windy. Terus yang kedua itu ada Ana, Riko, Juna, Zara, Rika. Yang ketiga itu ada Dino, Siska, Andi, Mila, Nina. Yang keempat ada Adit, Amel, Vika, Tika, Fani, terus Ita. Yang kelima ada Putra, Brian, Via, Rahel, Vika, dan yang terakhir kelompok 6 ada Marta, Vini, Dion, Vero, dan Wanda. Yah, kok kita satu kelompok sama si Marta sih?
Padahal dia itu kan terkenal banget pemalas. Pasti nanti dia nggak kerja deh. Iya nih, aku juga males sama si Marta. Tapi kan masih ada si Vini. Dia anaknya rajin juga tuh. Kita lihat aja nanti. Kalau kita lihat aja nanti hasil kerja kelompok kita kalau si Marta ikut gabung sama kita. Guys, kalian ngomongin apa sih? Kok bisik-bisik gitu? Kepo. Gini loh, Vin, tadi kan ibunya bagi kelompok tuh. Masa kita satu kelompok sama si pemalas? Hah? Malas? Siapa itu? Ya elah, kamu kayak nggak tahu aja sih, Vin, siapa pemalas di kelas kita? Itu loh Vin, si Marta. Oh, tapi kalian jangan kayak gitu dong. Yang namanya kelompok itu, sama anggotanya harus saling ngebantu. Iya, Han, tahu. Tapi aku malas aja sih sama si Marta. Orang Vero juga malas kok satu kelompok sama dia. Ya kan, Ver? Iya sih. Tiap kelompok mulai mengerjakan tugas mereka masing-masing tanpa terkecuali untuk kelompok 6 yang terdiri dari Marta, Vini, Dion, Vero, dan Wanda. Namun tanpa disadari, Wanda dan Vero sedang asik dengan aktivitas mereka berdua. Dan mereka tidak sama sekali memperhatikan pekerjaan dan teman-teman kelompok mereka. Hingga akhirnya, teng-teng, ya, tak terasa jam pelajaran telah berakhir dan bel pun telah berbunyi, yang menandakan bahwa pelajaran berikutnya akan segera dimulai. Murid-murid merasa lega sekaligus senang karena pelajaran yang tidak mereka sukai sama sekali telah usai. Guru pun mengakhiri pembelajaran mereka pada hari itu. Baik anak-anak, karena waktu sudah hampir habis, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima Selamat kasih. pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Berjam-jam telah berlalu dan waktu sudah menunjukkan pukul 14.30. Pembelajaran pada hari itu telah berakhir. Murid-murid telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Namun tidak dengan Marta dan Dion yang tidak mengerjakan tugas ekonomi mereka. Sehingga mereka dikenakan hukuman untuk mengerjakan tugas 2 kali lipat banyaknya dan dikumpulkan minggu depan. Ah, kamu sih Mar, kan tugas kita jadi nambah. Ya udah, daripada gosong kita dijemur di tiang, ya mendingan tugas nambah lah. Ya sih bener. Ya udah, jajan dulu yuk sebelum pulang. Lapar nih. Hehe. Nggak cuma otak kamu doang yang gampang kosong, perut kamu juga. Wah, ngajak berantem kamu ya Mar. Hahaha, berisik. Ketika Marta dan Dion berjalan untuk keluar kelas dan melaksanakan rencana mereka untuk mengisi perut kosong mereka, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak memanggil nama mereka dengan suara yang sangat nyaring. Woi, Dion, Marta. Apa sih? Bisa nggak biasa aja manggilnya? Lah, kamu juga tadi pagi teriak-teriak kan? Udah, berisik deh kalian berdua. Kenapa? Nanti sore jam 5 kita kerja kelompok di rumah Vero ya. Jangan lupa kalian berdua, wahai manusia pemalas. Yah, hari ini banget nih. Ya iyalah, hari ini masa nunggu kamu mau jadi bupati dulu? Siapa tahu kan nanti aku sukses. Sukses gimana? Kerjaannya dihukum terus. Kan, mulai lagi nih berdua. Jadian aja sana. Oh, gak banget deh. Yang ada nanti aku hidup melarat. Di, kamu juga bukan tipe aku. Iya, nanti kita datang deh. Udah belum? Atau kalian mau lanjutin nih sampai kalian sah? Amit-amit ya. Ya udah balik duluan ya. Bye. Bye. Akhirnya mereka pun berpisah. Dion dan Marta melanjutkan rencana mereka untuk mengisi perut, sedangkan Wanda memilih untuk kembali ke rumahnya.
Hingga akhirnya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 sore. Vero mulai menyiapkan beberapa makanan ringan untuk teman mengerjakan tugas kelompok mereka. Tak lama kemudian, Vini pun datang. Vini membawa beberapa minuman ringan untuk mereka juga. Vero, Ada si Vini. Masuk sini. Wah, kamu bawa banyak minuman. iya nih, ini untuk kita. Kamu juga nyiapin snack? Banyak banget. Iya dong, pas banget kamu udah bawa minuman. Iya nih, kebetulan banget. Oh iya, yang lain udah pada datang. Belum nih, ini kan masih jam 5 kurang. Kita tunggu aja yang lain, palingan juga 2 manusia itu bakalan telat. Karena sedang asyik mengobrol dan membicarakan teman kelompok mereka yang lain, tanpa Vini dan Vero sadari, Martha dan Dion sudah berdiri sejak tadi di depan pintu masuk rumah Vero dan mendengarkan percakapan mereka mengenai mereka berdua. Kalau ngomongin orang langsung di depannya dong, jangan di belakang. Kalian dari tadi udah datang. Kok nggak ngomong sih? Gimana mau ngomong, kita kan lagi diomongin. Udah, ayo masuk. Makin kita ya, Yon. Nah, Mereka pun duduk bersantai sambil menunggu kedatangan Wanda yang belum terlihat batang hidungnya hingga saat ini. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Vero dan Vini pun sudah berusaha untuk menghubungi Wanda, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Wanda. Hingga akhirnya, Vini pun memutuskan untuk memulai kerja kelompok mereka terlebih dahulu tanpa menunggu kedatangan Wanda. guys, gimana kalau kita duluan aja? Biar nanti si Wanda nyusul. Boleh tuh, kita cicil dulu aja biar cepat selesai kan, Vin? Mungkin si Wanda ada urusan mendadak. Temannya aja dibela. Tadi aku sama Martha belum apa-apa udah diomongin aneh-aneh. Iya, sorry aku salah. Tahu gitu, tadi aku nyari urusan aja biar nggak ikut kerja kelompok juga. Lah, kok gitu sih, Yon? Dion, udah deh stop. Emang Wanda masih belum cukup sampai masih harus nyari yang lain. Bupati tuh punyanya 1 istri, nggak boleh 2 istri. Nanti kata masyarakat. Apaan sih kamu, Mar? Nggak jelas. Hah? Bupati kita punya 2 istri? Kapan nikahnya? Kok aku nggak diundang sih? Ada ya ampun, kalau kalian ada aja loh. Udah. Oke. Mereka pun mulai mengerjakan dan membagi tugas satu dengan yang lainnya. Tak lupa, mereka saling mengajari satu dengan yang lainnya agar mereka dapat memahami materi lebih baik lagi. Namun, tanpa disadari, lagi-lagi Martha larut dengan mimpi indahnya. Sedangkan Dion asik memanjakan perut kosongnya dengan memakan berbagai cemilan dan minuman yang tersedia di meja. Pada saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 17.45. Mereka pun mulai menyelesaikan tugas kelompok mereka. Lalu, tiba-tiba, Guys, maaf banget ya aku telat. Soalnya tadi aku ketiduran. HP aku itu ketinggalan di tas, makanya aku nggak bisa dengar pas kalian nelpon. Aku bisa bantu apa nih? Nggak apa-apa, Wan. Udah sini masuk dulu. Ini kita juga udah mau selesai kok. Tinggal ditulis ulang aja. Biar rapi. Yang lupa siapa ya sekarang? Ya sorry, karena aku ketiduran. Lagian kalian berdua udah kerjain apa aja? Yang satu sibuk tidur, yang satu sibuk main game. Dasar beban. tengkaran antara Wanda dan Dion semakin memanas.
Rasa kesal antara kedua manusia tersebut terus meningkat seiring dengan perdebatan mereka. Martha dan Vini sudah mencoba untuk menghentikan perdebatan antara mereka berdua. Namun Vero semakin memperkeruh suasana, karena dia juga merasa kesal dengan Dion dan Martha yang dia rasa tidak ikut serta untuk mengerjakan tugas kelompok mereka pada hari itu. Lah, mereka juga nggak minta bantuan, malah asik ngerjain berdua. Daripada aku ngantuk ya aku main game aja lah. Iya, aku juga karena diem aja jadi ketiduran. Alah, kalian emang gak ada niatan buat ngerjain, cuman modal numpang nama doang. Iya kan, Fer? Udahlah, nama mereka jangan dimasukin aja. Biar mereka nggak dapat nilai, terus dihukum lagi deh. Kan udah makanan sehari-hari mereka dihukum guru. Lah, ngaca dong, kamu aja telat hampir sejam. Di rumah emang ngapain? Tidur kan? Apa bedanya sama kita coba? Kalau gitu nama kamu dicoret aja bareng, biar dihukumnya. Nggak bisa gitu dong, aku nanti kan bisa bantu ulang. Bisa bantu ulang nulis hasil kerja mereka. Jadi aku ikut kerja dong namanya. Ya, kalau kayak gitu sih anak TK juga bisa. Kalau misalnya tinggal nulis doang. Ya daripada kamu sama si Dion, asik ngegame, asik tidur aja. Nggak berguna. Bener banget, masih mending si Wanda yang telat tapi mau kerjain, daripada kalian berdua gak ada kerjaan sama sekali. Udah lamar, kita balik aja. Daripada di sini salahin mulu. Sakit kepala aku dengerin manusia cerewet kayak mereka. Temannya aja yang dibela. Iya nih, yuk kita pulang aja, bener banget. Udah jangan nikah sama si Wanda lah. Nanti yang ada kamu ditinggal tidur lagi. Gak gitu juga, Mar. Di tengah-tengah pertikaian tersebut, Vini merasa bingung untuk meredam situasi saat itu. Hingga akhirnya, Vini sendiri merasa sangat kesal karena mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kelompok belajar mereka menjadi berantakan dan tidak berjalan dengan baik. Hingga akhirnya, Vini memutuskan untuk menaikkan suaranya agar teman-temannya mau mendengarkannya lebih dahulu. Semuanya pun terentak kaget, dan dia mematung sambil menatap Vini. Guys, bisa nggak sih diem sebentar aja gitu? Vin, kamu sakit? Ya, sakit jiwa tau nggak? Aku tuh lama-lama dengerin kalian berantem mulu. Dion yang mulai duluan tuh. Lah, dasar cewek. Terus ya. Beneran nih, nanti aku bawa kalian ke akar sekarang. Ngapain, Vin? Emang sekarang ada jadwal ibadah ya? Astaga, ya enggak lah. Nikahin kalian berdua buat apa lagi coba? Mending aku jadi perjaka tua daripada nikah sama bebek cerewet satu ini. Amin. Mar, lama-lama kamu yang aku nikahin. Amit-amit jangan sampai deh yuk. Setelah keadaan mulai terkendali kembali, Vini mulai menjelaskan dan mencari jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelompok mereka, agar teman-teman yang lain merasa adil dan telah mengambil bagian dari pekerjaan dan tugas kelompok mereka. Namun, di tengah-tengah Vini sedang menjelaskan, terdapat kejadian yang tidak terduga dan membuat mereka semua terkejut setelah mendengarkannya. Ini anggota kelompok loh. Malah nyalain satu sama lain. Bukannya saling membantu. Ya, misalkan kalau ada masalah pun atau keberatan, kita kan bisa bicarain baik-baik, bukannya sindir. Ini malah saling nyalahin. Lihat nih sekarang.
Kerjaan kita aja belum selesai. Padahal udah malam loh ini. Lusa kita udah harus presentasi. Gimana coba kita mau presentasi? Buat makalah sama PPT aja belum? Ini kita masih baru menghitung data, ya ampun. Vero, wadah, lagian tadi pas di kelas kalian ngapain sih? Kita lagi asik ngobrol, Vin. Iya, Vin, kita keasikan ngobrol. Kalian tahu nggak? Tadi di kelas si Marta berusaha ngerjain soal nomor 3 itu sendiri lagi. Habis itu aku coba tanya ke Bu Sela. Ternyata hampir bener semua kok jawabannya. Ya jujur aja aku sendiri aja nggak paham loh cara ngerjainnya gimana. Serius, Vin. Kamu jangan bohong, nanti dinikahin Dion loh. Ih, kan aku mau jadi perja ketua. Amin. Marta, Ampun maksudnya salah. Ya makanya ya buat Vero, Wanda, jangan suka nyalain orang lain dulu. Introspeksi diri kalian dulu. Udah bener apa belum? Kalau gini kan yang belum ngerjain kamu sendiri, Wan. Ini tapi kamu malah nyalain si Marta yang udah berusaha ngerjain soal. Susah lagi. Enak aja, Dion juga nggak ngerjain ya. Iya udah kalian berdua udah sama ya. Emang dasar setipe, cocok dah tuh jadi jodoh. Amin. Marta, Tuh kan benar. Amin. Tak terasa, waktu terus berlalu. Mereka masih larut dengan perdebatan mereka, hingga akhirnya Vini memutuskan untuk mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi di kelompok mereka. Agar semua perdebatan dan pertengkaran teman-temannya segera berakhir dan mereka bisa melanjutkan pekerjaan kelompok mereka kembali untuk segera menyelesaikannya dan kembali ke rumah masing-masing untuk lekas beristirahat. Gini aja deh. Ini kita kan masih harus ngerjain untuk buat makalah sama PPT-nya, ya. Aku sama Vero besok ngerjain yang makalah di rumahnya Vero. Terus Marta buat PPT-nya. Bisa kan? Nanti aku kirimin file makalahnya deh. Bisa aja kok, Vin. Lah, terus Wanda sama Dion gimana? Masa mereka nggak ngerjain? Tugas mereka besok yang presentasiin hasil diskusi kita. Kata Bu Sela kan yang presentasi cuma perwakilan 2 orang. Oh iya, ini ada satu lagi soal. Gimana kalau kalian berdua kerjain? Bisa kan? biar aja Vin sendiri. Ogah banget harus sama Dion. emang aku mau. Malas sekali. Emang bener sih, ya udah kalian tuh setipe. Amin. Ya udah kalau nggak gitu nanti Wanda protes lagi si Dion nggak kerja. Iya, awas kamu ya macam-macam. Gak bakal, Wan. Aku gak tertarik. Malu-malu simulasi pacaran dulu aja kali. Marta, Marta. Amin. Hari di mana anggota kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi mereka telah tiba. Para perwakilan kelompok satu persatu mulai mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka masing-masing. Semua berjalan dengan baik. Begitu juga untuk kelompok Vini dan teman-teman. Mereka bahkan mendapatkan apresiasi lebih dari guru karena mereka merupakan satu-satunya kelompok yang mengerjakan seluruh soal matematika dengan baik dan benar.
Baik anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya, atas kekompakan kalian sudah mau mempresentasikan dengan baik. Nah, di sini Ibu akan mengapresiasi kepada kelompok 6, yaitu ada salah satu anggotanya yang berhasil mengerjakan soal nomor 3. Soal yang Ibu berikan beberapa hari yang lalu terkait materi aritmatika sosial. Nah, di sini tuh kelompok 6 berhasil mengerjakan soal yang Ibu sengaja itu memasukkan soal olimpiade. Ya, mungkin beberapa teman yang lain kesulitan, tidak apa-apa. Namun ada salah satu anggota kelompok 6 yang berhasil mengerjakan dengan baik dan benar. Yaitu adalah Marta. Besok ikut olimpiade matematika ya. Saya, Bu. Kenapa saya, Bu? Iya, kamu Marta, karena Ibu tuh udah cari-cari informasi, katanya kamu yang berhasil mengerjakan soal nomor 3 itu kan soal olimpiade, dan di sini tuh kamu ya satu-satunya yang berhasil mengerjakan. Tapi Bu, kenapa nggak Vini? Dia kan biasa juga ikut olimpiade, Bu. Saya nggak bisa. Pasti bisa Marta, Vini kan sudah mengikuti olimpiade fisika, jadi tidak bisa mengikuti olimpiade matematika. Kamu pasti bisa, hanya butuh latihan saja. Udah Mar, ambil aja. Kali aja kamu dapat tempat tidur baru di ruang olimpiade nanti kan. Haha. Dion, Baik, Bu. Saya bersedia. Baik, kalau begitu teman-teman, karena Marta sudah bersedia, kita akan memberikan semangat dukungan untuk Marta. Nah, jadi pembelajaran hari ini Ibu akhiri ya. Selamat siang semuanya. Yang Bu. Iya. Semua murid di kelas tersebut masih sangat terkejut dengan kejadian tadi, dan tidak percaya bahwa Marta, seorang murid yang dikenal pemalas dan tukang tidur di kelas, dipilih untuk mewakilkan sekolah mereka untuk Olimpiade Matematika tingkat nasional. Semua murid memberikan tepuk tangan yang meriah dan juga ucapan selamat untuk Marta. Wah, gila. Selamat Mar, ternyata usaha kamu tidur di kelas nggak sia-sia. Dion, jangan lagi. Sorry, Vin. Selamat ya, Mar. Sorry soal kejadian di rumah Vero yang kemarin. Aku salah. Sama Mar, aku juga minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa kok. Aku udah maafin kalian. Thanks, Mar. Makasih Mar. Setelah kejadian tersebut, Marta tidak lagi dijuluki sebagai anak yang pemalas, apalagi murid yang sering tidur di kelas. Prestasi yang berhasil dia raih untuk mewakili sekolah mereka untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional merubah banyak pandangan mengenai diri Marta. Bahkan, banyak murid yang meminta bantuan kepada Marta untuk membantu mereka mengerjakan beberapa tugas dan soal yang dianggap sulit oleh mereka. Tidak hanya itu, Marta juga seringkali diminta dan membantu guru untuk menjelaskan materi kepada teman-temannya. Dengan keputusan Vini yang bijak, hidup Marta berbanding terbalik. Karena sikap saling peduli, dan Vini yakin bahwa sebenarnya Marta memiliki kemampuan yang lebih yang tidak dia sadari di dalam dirinya. Berbeda dengan Vero dan Wanda, yang suka menghakimi orang lain tanpa mencari fakta dan kebenarannya terlebih dahulu. Sehingga, dengan sikap dan sifat mereka yang seperti itu, telah merugikan kerja kelompok mereka dan bahkan diri mereka sendiri. Sementara Dion, ya, dia masih sibuk dengan isi perutnya yang terus-terusan kosong. Jadi, teman-teman, setiap permasalahan
harus diselesaikan secara bijak dan kepala dingin, agar nantinya mendapatkan solusi dan jalan keluar yang baik, sehingga tidak merugikan orang lain, bahkan diri kalian sendiri. Sekian drama dari kelompok kami. Apabila ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan di hati kalian, saya perwakilan dari kelompok 5, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian kalian.